untuk mereview ya, atau ya jadi merangkum terus kemudian mempresentasikan begitu ya. Jadi nanti yang dibuat itu adalah PPT saja langsung gitu ya, karena ini kan tugas kelompok ya, ini kelompok, masih kelompok. Nanti kalau yang UAS akan ada lagi ya, UAS beda lagi begitu. Jadi untuk yang minggu depan di hari Selasa, insya Allah semoga cukup ya waktunya. Nah ini kan kalian 31 ya, 31 mahasiswa. Nanti dibagi menjadi, kalau 100 menit, 100 menit itu kan kalau misalnya per mahasiswa. Tapi inginnya sih sebenarnya membedah agak dalam ya, jadi mungkin dibagi menjadi 8 saja tuh, 30-an dibagi 8 kelompok ya, atau 7 lah ya, 7 kelompok ya, dibagi menjadi 7 kelompok, jadi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 berarti, atau ya, ini dibagi 7 kelompok saja begitu, sehingga ada cukup waktu ya untuk presentasi. Nah yang akan dibedah itu disertasi ya, walaupun ini kalian kan mahasiswa S2, tidak apa-apa, nanti akan dibedah itu adalah disertasi, dan biasanya tuh beberapa disertasi ya dari universitas di luar negeri pun bisa kita akses secara free begitu ya. Nah dengan topik-topik sebenarnya ya kisarannya itu adalah seperti yang kemarin sudah banyak disampaikan ya, baik oleh saya terus oleh beberapa dosen tamu juga begitu ya. Yang kisarannya ke arah sana ya. Entah misalnya alergen, tapi nanti ya kaitannya dengan gizi juga begitu ya. Terus juga untuk yang sensori ya, sensori itu juga begitu. Terus kemudian ada yang Bu Sufi itu ya, materinya Bu Sufi itu nanti silahkan mau diambil yang kemarin kan kalau Bu Sufi itu untuk mengatasi yang bekatulnya itu dengan tempenya itu, saya lupa, hiperkolesterolemia ya, atau apa itu, hiperlipidemia ya. Ya nanti kalian boleh saja itu, ataupun juga DM itu juga nggak apa-apa begitu ya. Terus siapa lagi sih, ada dosen tamu siapa lagi, Pak Miftah ya, ada Pak Miftah juga begitu ya. Terkait dengan produk fermentasi juga begitu ya. Terus kalau ada yang gut mikrobiota juga ya, karena kan sekarang memang lagi in, walaupun itu mahal ya, maksudnya tuh butuh waktu, butuh biaya ya, butuh biaya yang besar, tapi kan ya kita coba begitu ya mereview disertasi yang ada topik seperti itu begitu ya, karena kan memang ya sekarang banyak ya yang meneliti terkait gut mikrobiota itu. Nah, kalau untuk yang hari ini ya, kalau ini tuh sebenarnya memang penelitian saya kombinasi ya, basic dari food microbiology begitu ya, tapi memang arahnya untuk kesehatan begitu ya. Jadi kombinasi pangan ya, pangan fermentasi begitu, terus kami coba untuk diisolasi begitu ya, terus kemudian dikarakterisasi. Pangan fermentasinya pun ya, ini kalau jadi begini, kalau apa yang saya lakukan dulu ya, jadi oleh pembimbing saya itu, jadi awalnya sebenarnya disertasi saya bukan ini awal rencananya gitu ya. Terus memang jadi sebenarnya kalau pembimbing saya itu ya punya banyak proyek, tapi beliaunya itu ini memberi
apa ya, inginnya itu ngajari saya untuk bisa ayo mendapatkan proyek sendiri gitu ya. Coba Diana membuat proposal, terus kemudian diajukan, nanti kalau tidak bisa Diana yang jadi ketua tim, ya saya yang menjadi ketua tim, maksudnya promotor saya, begitu ya. Nah, terus waktu itu mencoba apply di Danone, gitu ya. Apply di Danone itu ini ya, modifikasi produk ya untuk DM kalau nggak salah. Nah, waktu itu belum beruntung gitu ya. Nah, terus kemudian oleh promotor saya diminta untuk sudah main-main saja ke lab gitu ya, nyoba-nyoba apa yang bisa dilakukan begitu ya. Ya sudah, ya dengan reagen-reagen yang ada gitu kan, main-main aja gitu ya, coba-coba isolasi gitu. Terus dicoba nih untuk menyusun proposal begitu ya. Jadi sambil jalan memang waktu itu ya. Kan karena ya boleh masuk lab kan labnya juga kebetulan beliau ketua labnya begitu ya. Jadi ya sudah masuk saja terus main-main apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Terus kemudian ditulis, nah terus diajukan ya ke ya waktu itu ada hibah bersaing ya. Jadi terus mengajukan ini dan lolos. Jadi sebenarnya itu bagus juga ya dan itu yang yang diajarkan dan teringat betul yang dilakukan oleh promotor saya. Mungkin kalau misalnya dari awal pun saya ya hanya tahu beres gitu ya, sudah nih, sudah ada dana, kamu mengerjakan ini gitu ya, ya mungkin saya nggak punya pengalaman ya untuk membuat proposal hibah hingga bisa sampai goal gitu ya, tapi karena diberi kesempatan untuk berusaha itu ya akhirnya jadi tahu ya, dan itu pertama kali mendapatkan hibah, walaupun kalau dulu memang belum boleh ya, jadi yang lagi sekolah itu nggak boleh jadi ketua begitu ya, jadi waktu itu terus meminta Prof. Sulhan itu ya sebagai ketua, nah saya sebagai anggotanya begitu. Nah, walaupun ya semua saya itu ya yang menyiapkan. Nah itu alhamdulillah lolos begitu ya, bisa sampai pendanaan 2 tahun dan ini bisa untuk menyelesaikan penelitiannya ini gitu ya. Jadi ya arahnya sebenarnya ke pangan fermentasi. Nah, pangan fermentasinya tuh awalnya ya nggak cuma oncom merah dan tempe gembus gitu ya. Semua dicoba tuh karena ya tadi main-main dulu gitu ya, kira-kira yang berpotensi itu yang mana begitu di latar belakangi oleh pangan-pangan fermentasi ya yang memang sudah banyak dieksplorasi nih oleh orang-orang Jepang, orang Korea begitu ya untuk produksi enzim fibrinolitik. Jadi sebenarnya kalau untuk latar belakangnya begitu ya itu memang ke arah fibrinolitik ya atau cardiovascular diseases lah begitu ya. Nah ini ada 4 tahapan. Nah oleh sebab itu kenapa terus kalian juga saya mintanya itu untuk membedah disertasi bukan tesis ya karena kalau disertasi itu biasanya ada beberapa tahapan penelitian begitu ya dan bisa jadi tahapannya itu memang saling menyambung gitu ya atau terpisah ya masing-masing begitu. Nah itu juga saya ingin kalian belajar juga bagaimana cara publikasinya, maksudnya mencoba untuk mempublikasikan dari dari hasil penelitian studi ya dari S3 itu begitu. Nanti coba kalian saat membaca begitu ya, saat mereview begitu pasti akan mendapatkan ide begitu ya yang harus dilakukan itu harusnya seperti apa begitu walaupun yang akan kalian lakukan nantinya adalah di penelitian tesis begitu ya. Nah ini jadi memang latar belakangnya lebih ke arah penyakit kardiovaskuler begitu ya, ya jantung, tekanan darah tinggi, stroke begitu ya dan ternyata juga kematiannya kan tinggi ya, angka kematiannya itu tinggi begitu dan ini bisa sampai ke maksudnya penyebab kematian 30%
global ya, 30% kematian global itu disebabkan oleh penyakit kardiovaskular ini gitu ya. Dan nantinya di tahun 2030 pun juga akan meningkat nih prediksinya. Dan bahkan ya kalau kita bicara pandemi seperti ini kan juga ternyata menjadi salah satu faktor resiko juga begitu ya. Nah, terus kemudian dasar dari patofisiologinya. Nah, terus apa hubungannya nih pangan fermentasi begitu ya? Kok bisa nih mengatasi ya penyakit kardiovaskular begitu ya? Nah, ini lebih ke arah patofisiologi yang terbentuknya bekuan fibrin ya atau trombus ya yang melekat pada dinding pembuluh darah. Ya, nah ini si enzim fibrinolitiknya itu ya ini berusaha untuk bisa mengatasi ini tadi nih melisiskan ya atau mendegradasi trombusnya ini tadi. Nah ini untuk sistem fibrinolitiknya juga. Nah ini sudah ada beberapa jadi disertasi saya kan lulus 2014 ya sebenarnya 2014 akhir begitu terus tapi karena ijazah ya baru bisa Januari sehingga kan tertulis memang 2015. Nah terus kemudian saat kembali ke Semarang begitu itu alhamdulillah nih banyak mahasiswa S1, S2 bahkan sampai S3 begitu ya terinspirasi dengan hasil ini begitu ya. Jadi mencoba untuk meneruskan nih penelitiannya ya, terutama untuk yang tempe gembusnya itu begitu ya. Baik di hewan coba ataupun juga dari modifikasi produk juga dari tempe gembus, terus penelitian ke manusia juga begitu ya. Nah, karena mau membuktikan tadi ya adanya enzim fibrinolitik dan pengaruhnya ya. Nah, itu terus kemudian banyak juga yang saat uji di tikus misalnya ya, terus juga ke manusia begitu. Nah, marker-marker yang dianalisis ya ada fibrinogen begitu ya, terus juga PAI-1 begitu ya. Terus kemarin D-dimer begitu ya. Itu juga bisa. Nah, sebenarnya ya dalam rangka untuk ingin mengetahui ya mekanisme dari enzim fibrinolitik yang ada di tempe gembus itu ya, cara melisis trombusnya itu dengan cara yang bagaimana ada ini. Ya, nah untuk dasar terapinya sendiri begitu ya, itu sebenarnya kan ada dua memang ya, suntikan ataupun peroral begitu ya. Nah itu bisa memang melewati aktivator plasminogen begitu ya, atau dengan ini ya plasmin-like protein begitu. Nah itu bisa langsung mendegradasi fibrin. Nah beberapa agen trombolitik, jadi sering disebutnya fibrinolitik atau trombolitik ya, karena kan tadi terbentuk fibrin atau trombus begitu ya, sehingga ya istilah yang sering digunakan kalau nggak trombolitik ya fibrinolitik itu. Nah itu biasanya ini yang memang sudah ada di pasaran ya, urokinase ya, streptokinase, terus ada aktivator jaringan plasminogen ini ya, yang hasil rekayasa genetika. Terus ada juga lumbrokinase ya, atau lumbrokinase ini cacing ya, kan bahasa latinnya cacing gitu ya. Jadi kemudian enzimnya ini diberi nama lumbrokinase. Nanti kalau kalian googling sudah banyak juga itu memang suplemen ya lumbrokinase. Nah, terus selain itu, jadi kan yang jelas kalau enzim memang sangat mahal, begitu ya, efek samping yang tidak diinginkan itu diantaranya ada pendarahan gastrointestinal dan juga reaksi alergi, sehingga dilakukan pencarian agen trombolitik yang lebih aman dari sumber lain ya, latar belakangnya sebenarnya itu. Nah, dari enzim fibrinolitiknya itu atau trombolitiknya sudah
banyak ternyata yang mencoba untuk mengeksplorasi ya yang dari produk makanan fermentasi. Nah ini yang sudah banyak mengeksplorasi ya dari Jepang tuh ya, natto ya, natto nih siapa yang sudah pernah konsumsi natto ya. Terus kemudian Jang ya, ini Korea nih. Ini mirip sih ya, ini natto dengan Jang ini. Terus ada doji, donjang begitu ya, dan juga cakalang juga nih. Jadi pangan fermentasinya pun dari bahan baku nabati, hewani juga begitu ya. Kalau yang nabati itu dari kedelai begitu ya, terus juga yang hewani pun juga ya ikan ya biasanya seafood begitu ya, itu sudah ada juga yang mengeksplorasi begitu. Nah ternyata kalau dari hasil penelitian yang NATO itu begitu ya, pemberian NATO-nya, NATO memang makanan fermentasinya itu begitu ya, ataupun enzimnya begitu ya. Jadi terus kemudian hanya diproduksi enzimnya saja. Jadi karena di sini nih ya ada Bacillus subtilis ya yang amat sangat berperan untuk memproduksi enzim fibrinolitiknya itu. Nah sehingga kita bisa nih produksi enzim fibrinolitiknya saja dan terus kemudian dikonsumsi per oral ya atau dalam bentuk kapsul begitu ya, suplemen. Tapi kalau pangan fermentasinya sendiri pun, NATO-nya itu sendiri ternyata dari hasil penelitian Sumi et al. Ini memang dia bisa langsung menghidrolisis fibrinnya. Jadi dia punya dua mekanisme ya, bisa langsung menghidrolisis fibrinnya atau bisa juga meningkatkan pelepasan aktivator plasminogen endogen ini ya. Nah ini sudah penelitian di hewan coba dan juga subjek manusia begitu ya. Nah terus kemudian ya ini yang saya lakukan. Jadi awalnya ini sebenarnya tidak hanya dua ini ya. Saya coba semua pangan fermentasi lah ya. Saya minta kiriman dari teman-teman ya di luar Jawa juga begitu ya. Nah terus jadi tauco terus apalah semuanya itu saya coba begitu ya. Tapi ternyata yang isolatnya sangat berpotensi ya ini ya hanya oncom merah dan juga tempe gembus begitu. Nah ini masih terbuka luas sebenarnya ya untuk bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi. Kalau sekarang terus ternyata banyak juga ya orang yang mencoba untuk yang di Indonesia loh ya, saya juga baca-baca karena kan sebenarnya ini juga kemarin ya ini ada proyek juga 3 tahun lebih tapi pangan fermentasi laut ya atau hasil laut begitu atau seafood itu. Nah itu sangat berpotensi gitu ya. Sebenarnya juga banyak itu bisa digali lagi begitu. Jadi tidak hanya untuk pangan fermentasi ini saja. Jadi kalau kalian mau melanjutkan begitu itu silakan karena masih banyak pangan fermentasi. Ya Indonesia kaya dengan pangan fermentasi begitu ya. Jadi bisa dieksplor lebih banyak lagi. Nah ini tujuan utamanya adalah ini ya melakukan kajian terhadap protease fibrinolitik mikroba dari oncom merah dan tempe gembus. Terus kemudian tujuan khususnya ini. Yang jelas memang ya karena ini adalah PPT waktu ujian terbuka, jadi kan semua ini sudah saya sesuaikan dengan yang saya lakukan ya. Maksudnya sudah hasilnya sudah jelas ada mungkin agak ada berbeda dari proposal begitu ya. Nah itu sudah biasa juga begitu ya. Jadi maksudnya kalian semuanya ini kalau misalnya nantinya nih ya saat mengajukan proposal begitu ya, terus kemudian ada beberapa update ya atau ada ya perubahan begitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa begitu ya, jangan terus kemudian berkecil hati begitu ya. Atau terus misalnya sudah dilakukan penelitian ternyata hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis begitu ya, jadi malah bertolak belakang begitu ya. Terus kemudian jadi nggak mau bimbingan lagi gitu ya ke dosen, jangan begitu ya. Jadi ya itu malah ini nanti saya ceritakan nih ada yang agak lucu juga begitu ya dari disertasi ini begitu. Jadi ya sudah dikerjakan, dilakukan pembahasan seperti itu ya. Nah ini ya terus kemudian saya sesuaikan karena
kegiatan yang sudah terlaksana adalah ini begitu, dan itu pun saya sudah penelitian 3 tahun ya. Kalau nggak dihentikan ya nggak lulus-lulus begitu ya. Ini bedanya penelitian studi dengan ya penelitian kalau ini ya, kalau yang bukan studi, kalau studi kan memang harus terbatas waktu ya. Jadi ya sudah, kalau memang sudah dilakukan terus dengan metode ilmiah ya yang sudah sesuai begitu ya, apapun hasilnya kita tulis begitu ya. Nah, kalau penelitian yang memang bebas dari studi pun juga sebenarnya kan ada batas waktu juga ya, namun lebih lebih fleksibel. Maksudnya misalnya belum bisa optimal begitu ya di tahun ini, ya kemudian kita lanjutkan lagi di tahun berikutnya, seperti itu terus ya. Jadi masih ada kesempatan memang untuk eksplorasi. Nah, ini kalau manfaat utamanya sebenarnya inginnya kemudian sampai ke pengembangan pangan fungsional ya, maupun pemanfaatan enzim ini sebagai obat trombolitik ini. Nah, ini hipotesisnya pun ya ini karena terus kemudian sudah saya sesuaikan juga ya dengan hasil yang ada. Nah, ini yang saya tulis ya, karena aneh juga kalau kemudian saya tulis semuanya sampai 3 tahun, itu enggak ya. Jadi ya yang make sense aja begitu ya. Jadi saya tuliskan di Februari 2012 sampai November 2013 ya. Sebenarnya nah ini sebagian penelitiannya ya di tahap 3 dan 4 itu saya lakukan di Korea ya. Jadi waktu itu mengajukan dana juga untuk sandwich begitu ya. Jadi penelitian sebagian penelitian disertasinya dilakukan di Korea. Nah, sepulang dari itu pun sebenarnya karena ada hasil yang kurang memuaskan, saya coba tuh untuk saya ulang ya, atau saya konfirmasi begitu. Jadi di awal 2014 tuh saya masuk lab lagi begitu. 6 bulan tuh 1 semester saya coba, tapi ternyata hasilnya malah tidak lebih baik gitu ya, tapi malah ya apa ya nggak inilah, maksudnya terus jadi malah nggak bisa ditulis juga untuk hasil yang dilakukan di setelah ini ya, jadi di 2014 itu di awal 2014. Jadi ternyata untuk penelitian saja ya ini saya butuh ada 3 ya, saya melakukan di 3 tempat ya. Ini tahapan-tahapannya mulai dari isolasi dan identifikasi mikroba, terus kemudian pemanfaatan. Nah, ini kan karena tadi ada oncom, ada tempe gembus begitu ya. Nah, ini ada yang terus kemudian saya lakukan saja di untuk oncom begitu ya. Saya coba untuk optimasi medianya begitu ya. Terus kemudian yang ketiga ini tapi khusus di tempe gembus begitu ya. Terus kemudian yang keempat dua-duanya nih saya lakukan ya. Ada studi proteomiknya di yang tempe gembus dan juga yang oncom ya, hasil dari 2 ini. Nah, ini untuk yang tahapan pertama ya. Tahapan pertama ini sepenuhnya saya kerjakan di Indonesia ini ya. Jadi isolasi, terus kemudian ya identifikasi mikrobanya begitu ya. Ini dulu pernah saya presentasikan di sini, tapi terus kemudian untuk paper lengkapnya ini publish-nya di ini ya, Malaysian Journal of Microbiology ini. Nah, kalau ini memang lebih karena isolasi dan identifikasi mikroba begitu ya. Jadi ya mencoba untuk mengisolasi ya mikrobanya saja yang memiliki potensi fibrinolitik itu begitu ya. Ini juga dulu karena main-main gitu ya, awalnya hanya dengan skim milk agar begitu ya. Skim milk agar ini misalnya isolasi pada media SMA. SMA itu skim milk agar ya. Nah, ini dulu ya karena baru maksudnya main-main atau coba-coba begitu, karena kan kalau isolasi jadi dari keseluruhan 4 tahapan ini sebenarnya yang paling lama dan menyita waktu itu tahap pertama ya, tahap pertama. Karena
harus mengisolasi itu tadi ya, kalau belum ketemu ya lanjut lagi, cari lagi pangan fermentasi yang lain lagi gitu ya, terus kemudian dimurnikan dan sebagainya. Jadi itu saya sudah masuk lab itu sebenarnya mulai 2012 apa ya, 2012 awal atau akhir 2011 begitu ya, itu sudah mulai main-main di lab. Nah, skim milk agarnya itu tuh saya cuman pakai swallow ya, agar swallow begitu ya, agar swallow gitu, terus pakai kan skim milk ya, berarti pakai susu skim nih, susu skimnya tuh susu skimnya Sari Wisada itu loh. Gitu terus saya campur untuk membuat media ya untuk isolasi itu tadi ya, karena memang kesulitannya kalau kita penelitian di Indonesia sebenarnya lebih ke reagennya ya. Reagennya itu kadang inden butuh waktu lama begitu ya. Ini nanti kalau kalian ada yang harus uji ELISA begitu ya, biomarker tertentu, kalau markernya itu belum sering digunakan begitu ya, belum umum digunakan, wah itu bisa 3 sampai 6 bulan itu untuk indennya. Jadi ya itu sebabnya ya, kalau misalnya ini kan semester 1, kalau memang sudah jelas siapa pembimbingnya begitu ya, itu silakan untuk bisa mulai. Ini belum ya, belum dibagi pembimbingnya ya, dosen pembimbing? Belum, Ibu. Ya, jadi kalau misalnya sudah begitu kan itu langsung saja bimbingan menentukan apa? Menentukan topik begitu ya. Terus kalau memang ada reagen-reagen harus inden itu ya harus diinden mulai dari sekarang, karena ya tadi kadang 3 sampai 6 bulan begitu ya itu baru ada. Nah, ini juga ya itu sambil inden ya, sambil memang skim milk agar yang memang yang harusnya benar-benar saya pakai gitu ya. Jadi yang laboratory use begitu ya, itu ya sambil menunggu itu ya saya pakai itu saja dicoba untuk dimanipulasi gitu ya, atau alternatif ya, media alternatif begitu. Seperti itu. Nah, terus yang pastinya ya ini cakram fibrin juga. Ini cakram fibrin ini juga seperti itu ya. Fibrinogen, terus juga apanya trombinnya ya, fibrin, plasminnya. Wah itu lama ya. Nah, untungnya pembimbing saya itu beliaunya memang kalau untuk penelitian ini sebenarnya sudah beberapa tahun beliau ya melakukan penelitian ini, tapi untuk pangan fermentasi yang lain, terus juga untuk lumbrokinase itu tadi ya, lumbrokinase itu. Tapi kan untuk ujinya kan hampir sama. Jadi saya sambil menunggu reagen saya memang dibebaskan oleh beliau untuk bisa menggunakan reagen beliau gitu ya. Nah, ini seharusnya lebih dari ini ya, karena sampai ratusan plate ini ya dapatnya isolat begitu ya. Tapi ya ini saya ambil hanya yang terbaik saja begitu. Nah, ini untuk tahapannya begitu ya. Jadi ada untuk uji fibrinolitiknya juga. Nah, ini karena saya juga belum begitu paham waktu itu dengan untuk menguji aktivitas fibrinolitik begitu ya. Akhirnya saya hanya mengukur diameternya saja begitu ya. Jadi hanya mengukur diameter zona bening yang terbentuk begitu dari cakram fibrinnya itu. Nah, terus kemudian baru tuh waktu berangkat ke Korea begitu ya, baru karena saya mencoba untuk membuat begitu ya, untuk membuat si cakram fibrinnya itu tuh nggak bagus-bagus begitu ya. Jadi ini tuh harusnya gimana begitu ya. Nah, ternyata setelah sampai di Korea itu ya itulah kan tidak maksudnya penulis nih ya, autor nih, atau kalian nanti kalau publikasi gitu ya, saat menuliskan metode itu kan hal yang amat sangat teknis sekali itu kan nggak akan mungkin ditulis kan. Jadi misalnya ini ya, bagaimana caranya bisa mencampurkan trombin dan juga fibrinogen gitu ya. Nah, itu ternyata tekniknya mereka itu di cawan petrinya itu diketok-ketokan dulu trombinnya begitu ya. Nah, terus kemudian kita pisah nih agarosnya itu kita panaskan terpisah begitu ya, terus nanti fibrinogennya kita larutkan juga terpisah begitu ya, baru nanti kalau agarosnya sudah panas nih ya, terus kemudian kita tambahkan
fibrinogennya, baru terus kemudian dituang dari plate yang sudah dititik-titik oleh trombin gitu ya. Nah itu hal yang teknis sekali, saya kalau nggak berangkat ke Korea nggak tahu juga gitu ya, tipsnya ternyata seperti itu gitu ya. Nah hal yang seperti itu ternyata ya yang kita juga memang butuh nih kita main-main ya ke peneliti sebelumnya yang memang jadi waktu itu sebenarnya saya ke Korea tuh ya cuman gambling ya pokoknya cuman berkirim email begitu ya ke Prof Kim itu ya nggak kenal juga waktu itu ya karena ya hanya ini membaca publikasi beliau itu kan ya kita biasanya kan kalau mau penelitian nih ya untuk menyusun proposal kan yang dibaca kan topiknya itu lagi begitu ya. Nah ini saya dapat itu ya semua publikasi beliau itu ya itu saya sitasi begitu kan. Nah terus akhirnya saya kontak kan kirim email ke beliau begitu boleh nggak saya main ke sana begitu ya untuk melakukan penelitian dan beliau itu welcome sekali begitu ya. Ya kan itu sama sekali nggak kenal itu saya juga nggak paham beliaunya itu siapa pokoknya cuma dari ini aja corresponding author ya dari corresponding authornya itu saya berkirim email ke sana begitu ya. Nah ini di tahun yang pertama akhirnya sudah ya konfirmasi kan hasilnya seperti ini dengan kalau ini metode zimogram juga ya metode zimografi begitu. Nah ini yang saya bisa lakukan hanya zimografi fibrinogen karena saya melarut fibrin itu nggak bisa ya. Ternyata kan ada tekniknya begitu ya. Jadi untuk membuat fibrin sudah tahu sebenarnya untuk membuat fibrin itu kan fibrinogen plus trombin gitu. Tapi waktu itu trombinnya kalau mau inden tuh lama sekali begitu ya. Terus akhirnya di lab waktu itu ada fibrin nih, Prof Maggie punya fibrin. Nah itu saya melarutkan fibrin tuh ya nggak bisa larut-larut, wong itu kan memang dia fibrin kan memang ya tidak mudah larut begitu ya. Tapi kalau misalnya saya larutkan di asam kuat begitu ya atau di basa kuat begitu kan. Nah, tapi kan terus kemudian saya nggak maksudnya karena itu sudah terlarut atau sudah terdegradasi begitu ya. Kalau saya tambahkan enzim saya kan jadi nggak tahu itu kerja enzim saya atau kerjanya asam kuat ya atau HCl kuatnya itu atau H2SO4-nya. H2SO4 ya asam kuatnya itu. Nah, jadi kan terus kemudian ya itu tadi ya ternyata ya perlu ini kita bertanya ya ke orang yang memang sudah melakukan penelitian sebelumnya. Nah, ini terus kemudian saya identifikasi mikrobanya begitu ya dan ternyata ya ini dia itu adalah Bacillus licheniformis dan juga Bacillus pumilus gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk pohon filogenetiknya begitu ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan harusnya tuh jadi ada zona bening ini tadi ya. Nah, ini dulu karena saya belum punya plasminnya ya hanya ini tadi yang saya ukur itu hanya diameter zona beningnya ini saja begitu ya. Nah, terus kemudian saat di Korea kan ada plasmin gitu ya. Nah, terus kemudian saya buat lagi nih ya. Ini hanya untuk dokumentasi, maksudnya untuk ada gambar ya untuk di publikasi yang pertama begitu ya. Jadi mau membandingkan plasmin dengan isolat-isolat saya begitu ya. Seperti itu. Jadi ini simpulan yang penelitian pertama. Jadi memang ditemukan beberapa isolat begitu ya, tapi yang berpotensi begitu yang terus kemudian bisa untuk dilanjutkan yaitu Bacillus licheniformis RO3 ini ya yang dari oncom dan juga yang Bacillus pumilus 2G ini yang dari tempe gembus. Nah, terus kemudian yang penelitian tahap keduanya ini ya optimasi sebenarnya kan optimasi media ini ya. Jadi kalau misalnya menggunakan tepung oncom merah itu seperti apa begitu. Dan kalau dari hasil penelitiannya ternyata si Bacillus licheniformis itu memang dia jauh lebih baik begitu ya dengan kalau menggunakan LBO itu adalah luria bertanibrod ya plus
ada oncomnya begitu. Jadi saya tambahkan oncom, ternyata dia senang banget begitu ya. Aktivitas proteasenya itu tinggi begitu ya, atau enzim yang dihasilkan itu bisa maksimal begitu. Nah, kalau ini kan yang untuk LB saja kan cuma sekian, terus dengan LB skip naik sedikit begitu ya. Nah, terus dikonfirmasi pun juga seperti ini ya, dikonfirmasi dengan zimogram pun juga kan dengan yang LBO itu kan dia aktivitasnya kan jauh lebih tinggi ya, ditandai dengan bisa mendegradasi protein nih yang ada di zimogram ini begitu ya. Nah, ini untuk pengaruh suhunya. Jadi ternyata memang ya enzim-enzim fibrinolitik itu tidak kuat nih di suhu-suhu yang tinggi ya kan, dia optimumnya hanya di suhu 60 begitu ya, terus kemudian dia turun aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu nih ya, pangan-pangan fermentasi itu ternyata ya harusnya sih nggak boleh kena perlakuan panas tinggi gitu ya, digoreng misalnya. Digoreng itu suhu penggorengan tuh kan lebih ya dari 100 derajat Celcius begitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang seharusnya dipropos ya untuk cara mengkonsumsi ya pangan-pangan fermentasi yang ada di Indonesia begitu. Ini untuk simpulan yang kedua. Nah, ini terus kemudian penelitian yang ketiga. Nah, sebenarnya kan inginnya tuh saya melanjutkan yang oncom itu tadi ya. Ini melanjutkan yang oncom karena tadi sudah tahu ya dengan media LBO itu dia lebih tinggi gitu ya. Nah, terus berangkatlah saya ke Korea. Untung saya tuh bawa 2 isolat itu ya, yang tempe dari tempe gembus dan juga oncom. Nah, ternyata setelah sampai di Korea itu yang isolat yang oncom itu, yang Bacillus licheniformisnya itu tuh letoy nih, apa sih, dia sudah nggak, jadi produktivitasnya tuh nggak bagus begitu ya. Nah, terus kemudian saya coba untuk yang Bacillus pumilus ini begitu ya. Nah, itu ternyata hasilnya jauh lebih baik begitu ya, sehingga terus Prof. Kim menyarankan ya sudah, berarti yang dilanjutkan yang Bacillus pumilus saja begitu ya, karena yang licheniformis sudah dicoba. Jadi saya semingguan di sana itu nggak menghasilkan apapun begitu ya, karena mencoba untuk menumbuhkan itu tuh jelek terus begitu ya, nggak bisa. Nah, terus kemudian mencoba ini ya dengan Bacillus pumilus ini begitu ya, isolat yang dari tempe gembus begitu. Nah, terus kemudian dilakukan pemilihan media lagi, begitu ya, terus kemudian dilanjutkan pemurnian dan juga karakterisasi enzimnya. Nah, untuk pemilihan medianya, nah ini ya, jadi Prof. Kim memang menyarankan gunakan saja media yang memang sudah umum digunakan untuk seleksi, begitu ya, nggak perlu ditambahkan oncom, nggak perlu ditambahkan tempe gembus gitu ya. Iya, ya sudah saya mengikuti ini tadi ya. Nah, terus kemudian dilakukan pemurnian enzim gitu ya. Sebenarnya kalau teknik-tekniknya ini biasanya saya menyampaikannya itu di praktikum, di mata kuliah praktikum molekuler ya. Cuman memang tahun kemarin kan itu sebenarnya pilihan ya. Terus kemudian tidak ada yang mengambil kan karena memang kuliahnya online, masa praktikumnya online gitu ya. Tapi untuk yang tahun sebelumnya separuh-separuh ya, ada separuh praktikum, separuh online begitu. Nah, ini teknik pemurniannya begitu ya, dimulai dengan pengendapan amonium sulfat, dilanjutkan dengan menggunakan kromatografi penukar ion begitu ya, terus juga kromatografi hidrofobik ini. Nah, terus kemudian dilakukan karakterisasi enzim, mulai dari pH, suhu, berat molekul ya, terus kemudian aktivator inhibitornya, degradasi fibrinogen dan juga aktivitas amidolitiknya begitu ya. Nah, ini hasil dari optimasi medianya begitu ya. Nah, ini yang agak berbeda juga nih. Biasanya kalau isolat-isolatnya Prof. Kim itu dia lebih sukanya di medium LB gitu ya, atau Luria bertanibro. Tapi kalau yang punya saya nih lebih bagusnya kok ternyata di medium NB nih, nutrient growth begitu ya. Ya nggak apa-apa kan, memang setiap mikroba pun memang dia punya
karakterisasi sendiri, karakteristik sendiri-sendiri begitu ya. Nah, terus kemudian hasil dari ininya juga zimogramnya dan juga hasil elektroforesisnya. Nah, ini biasanya juga kalau di mata kuliah praktikum molekuler nih ada kita praktikum ini juga nih, praktikum elektroforesis. Nah, ini kan memang dia akan lebih baik ya setelah 96 jam inkubasi begitu. Nah, terus kemudian ini hasil dari karakterisasi enzimnya begitu ya. Pastinya memang jadi setelah pemurnian begitu ya, itu kan aktivitas spesifiknya harusnya meningkat nih ya, seperti ini ya. Jadi kalau masih kasar begitu ya, enzim yang kasar itu misalnya dia 90,4 ya unit per miligram. Nah, ini nanti kalau setelah dimurnikan ya ada berapa 3 kali pemurnian begitu ya, dia meningkat sekian atau 16 kali ya, pemurniannya meningkat 16 kali. Nah, ini profil elusinya ya saat pemurnian begitu. Nah, ini yang ada di titik-titik ini, inilah yang memiliki aktivitas enzim yang tinggi Bu. Jadi fraksi yang memang memiliki aktivitas enzim yang tinggi begitu. Nah, ini hasil pemurnian ini. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini belum murni nih. Ini kalau saya jadi mahasiswanya Prof Kim gitu ya dan tidak terbatas oleh waktu, ini saya suruh ngulang lagi nih. Saya suruh ngulang lagi, pemurnian produksi lagi, pemurnian lagi begitu ya sampai dapat satu band, benar-benar hanya satu band. Nah, tapi karena terbatas waktu kan, saya waktu itu di sana hanya 3 bulan, begitu 3 bulan aja sudah setiap hari masuk lab ini 24 jam begitu ya, itu ya ini memang belum maksimal begitu, tapi beliau sudah mengizinkan oh ya nggak apa-apa karena ini saat zimografi begitu ya, saat zimografi itu benar-benar band yang bisa terlihat jelas itu hanya satu begitu ya, walaupun yang lainnya masih ada smearnya juga nih. Tapi yang terlihat sangat jelas ini kan hanya satu band begitu ya, jadi ya nggak apa-apa udah dilanjutkan saja begitu ya. Terus kemudian ini untuk pengaruh pH-nya begitu ya. Nah, ini kan jadi dia optimum di pH 7 begitu ya, pH 7, pH 8 begitu. Nanti kalau di yang basah dia sudah keok nih, sudah sama sekali tidak memiliki aktivitas. Begitu juga dengan suhu begitu. Kalau tadi yang Bacillus licheniformis itu masih ada, tetap ada aktivitasnya ya, walaupun di suhu berapa 70, 80 gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar keok nih, suhu 60 saja sudah aktivitas sudah minim sekali, apalagi yang lebih panasnya lagi ini ya. Seperti itu. Ini pengaruh ion logam dan inhibitornya begitu ya. Jadi kan kita tahu enzim itu kan bisa kerjanya itu ya, jadi bisa kerja lebih baik dengan aktivator begitu ya, atau kerjanya pun bisa ini bisa menurun begitu ya dengan adanya inhibitor begitu. Nah, ini untuk aktivitas hidrolitiknya dan ini untuk hidrolisis fibrinogennya begitu ya. Ini untuk membuktikan gitu ya bahwa fibrinogennya pun juga sudah terdegradasi begitu ya dengan enzim yang tadi diproduksi seperti itu ya. Nah, terus yang studi keempatnya, nah ini studi proteomik, jadi ini sebenarnya juga coba-coba juga begitu ya. Dan ternyata setelah saya publikasi, terus setelah saya belajar lagi proteomik begitu ya, kenapa kok begini begitu hasilnya? Ternyata yang saya lakukan tuh salah, kebalik ternyata. Tapi waktu itu pembimbing saya kok nggak ini ya, maksudnya tuh malah beliaunya waktu itu menyampaikan waktu saya bilang ini kok hasilnya dari fraksi proteinnya itu sama sekali nggak ada yang mirip dengan manapun begitu kan, baik dari enzim yang dihasilkan oleh Bacillus licheniformis maupun dari enzim Bacillus pumilus begitu. Terus waktu itu
promotor dan co-promotor saya menyampaikan kalau ya nggak apa-apa, berarti ini kebaruanmu, gitu ya, kebaruanmu. Gitu. Tapi saya baru sadar ternyata setelah beberapa tahun kemudian, waktu ada pelatihan ya, ada pelatihan ya ini juga proteomik begitu ya. Ternyata seharusnya tuh metodenya, jadi saya itu kebalik ya. Jadi seharusnya itu apa ini dilakukan isoelectric focusing dulu, baru terus kemudian elektroforesis ya. Nah, kalau saya itu ternyata kebalik, saya lakukan elektroforesis dulu, baru terus kemudian saya lanjutkan ke isoelectric focusing gitu ya. Karena ya sebenarnya saya mengikuti ini ya apa nih kalau dari teorinya itu ya, jadi kan dipisahkan berdasarkan berat molekulnya dulu, terus kemudian dilanjutkan berdasarkan pH-nya begitu ya, atau titik isoelektriknya itu tadi gitu ya, tapi ternyata kebalik. Tapi ya itu sudah publish gitu ya, sudah publish. Nah ini ada hasil dari dua dimensinya, begitu seharusnya kan ada titik-titik ini. Nah terus kemudian saya ambil nih 3 titik ini begitu ya untuk dilanjutkan ke Malditov begitu ya. Nah ini sebenarnya ya waktu itu juga kusut juga, maksudnya ini bagaimana ini ya tahapan ketiga ini mau ditulis atau tidak begitu ya, karena sudah dicocok-cocokkan itu nggak cocok sama siapapun, nggak cocok dengan fraksi apapun begitu ya, dari fraksi-fraksi yang sudah didaftarkan di Jinbank ya, atau di Bank Gen begitu ya. Nah terus kemudian co-promotor saya ya Pak Darul itu menyampaikan coba dibuat tabel begitu ya, terus kira-kira fraksimu itu seperti apa begitu ya, jadi ada skor protein, terus apa ini kemiripan dan lain sebagainya gitu ya. Nah punya saya itu sebenarnya cocoknya di mana begitu ya, nggak ada yang mirip sebenarnya, nggak ada satupun yang mirip begitu ya, ya maksudnya tuh berjauhan semua lah ya begitu. Nah sehingga terus nanti kalau di kesimpulan begitu ya itu disampaikan bahwa ternyata memang ada fraksi barunya. Nah ini untuk yang Bacillus pumilusnya, kalau Bacillus pumilusnya tidak saya lakukan 2 dimensi ya, jadi langsung dari ini langsung dipotong ya, terus kemudian dilanjutkan ke Maldito. Nah ini kan dari sekian banyak ini juga nggak ada begitu ya, jadi terus ya udah ada 3 ini DEF ini ya. Mana dicobanya ada 3 nih DEF, karena kan waktu zimografi kan ada cuma satu garis nih, cuma satu garis itu miliknya D, miliknya E atau miliknya F begitu ya, sehingga terus ya sudah dicek semuanya. Ya hasilnya itu tadi nggak mirip ke manapun. Sehingga terus dituliskan seperti ini di kesimpulan ya, menunjukkan bahwa terdapat 5 fraksi protein baru begitu yang terdapat pada protease fibrinolitik ekstraseluler yang dihasilkan oleh Bacillus licheniformis, dan juga ada 3 fraksi yang dari Bacillus pumilus 2G begitu ya. Nah, terus kemudian coba untuk disejajarkan begitu ya dengan enzim-enzim pangan fermentasi lainnya begitu ya, yang sudah dipublikasikan di tahun-tahun sebelumnya seperti itu ya. Nah ini kan macam-macam ya, dari kedelai, dari ikan asin ya, sayuran, kimchi juga ada ya. Nah ini yang dari saya itu oncom merah dan juga dengan karakteristik yang seperti ini ya, mirip-mirip sebenarnya ya. Dia kan di berat molekulnya rendah begitu ya, ini kan 27, 28, nah ini paling tinggi paling di 41 begitu ya, terus ada 18. Nah ini yang saya yang Bacillus pumilusnya di 20 ya, 20 kilodalton, pH 7, terus suhu optimumnya juga di 50. Ini kan yang lainnya juga begitu, ini suhu optimumnya nggak ada yang tinggi nih pangan-pangan fermentasinya, dan mereka memang sudah biasa mengkonsumsi pangan fermentasi, yaitu ya maksudnya
setelah difermentasi atau setelah diinkubasi ya sudah langsung dikonsumsi begitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa kan kimchi ada bisa apa nih dicampurkan di ramen begitu ya, atau ya mereka buat apa sop-sopnya orang Korea itu kan biasanya juga ditambahkan kimchi begitu. Tapi kan mereka juga biasa juga konsumsi kimchi tanpa harus dipanaskan ya, atau maksudnya ditambahkan ke sayur begitu ya. Nah kalau yang di kita nih tempe gembus nih kan belum ya, belum. Kalau oncom ada ya, oncom dikonsumsi, jadi biasanya ditaburkan begitu ya sebagai taburan di laksa begitu ya, laksa Bogor begitu. Jadi kan sudah mengurangi apa ini, mengurangi terkena suhu tinggi begitu ya. Itu. Ini simpulannya dari yang 3 begitu. Nah ini ini simpulan semuanya ya. Jadi semua tahapan, terus kemudian ini untuk saran ya. Nah terus kemudian alhamdulillahnya kemudian saya lulus, terus ya memang karena saya apply juga ya, submit proposal begitu, pendanaan begitu, dan itu didanai waktu itu terkait dengan hidrolisat ya, hidrolisat dari tempe gembus begitu ya. Dan kalian bisa juga kok itu googling artikel publikasi saya bersama bimbingan saya begitu ya. Nah itu terus kemudian ada yang nyoba di tikus juga begitu ya, ada juga yang mencoba di manusia begitu ya, bahkan yang di manusia pun kemarin juga kan Bu Isna itu penelitian gembus juga begitu ya, itu di manusia juga dicoba lagi begitu ke manusia, karena sebelumnya juga sebenarnya sudah dicoba ya ke manusia, itu mahasiswa S1 ya, Galuh dan juga Nabila waktu itu yang mengerjakan gitu, itu pun juga sudah terpublish juga. Jadi yang diteruskan atau untuk mengkonfirmasi ya, jadi apakah benar di tempe gembus itu bisa ya untuk mengatasi penyakit kardiovaskularnya itu begitu ya, walaupun memang tidak spesifik di enzim fibrinolitiknya ya, tapi ya karena kan sudah whole produk ya, maksudnya tempe gembus begitu ya, terus atau mungkin hidrolisat tempe gembusnya, ataupun juga ya dalam bentuk produknya begitu ya, dicoba untuk dengan olahan minimal begitu ya. Nah kan berarti yang ikut terlibat ya, atau yang berperan pun juga ya banyak ya, mulai dari serat ataupun juga mungkin isoflavonnya begitu ya, terus juga atau bahkan karena itu sudah dalam bentuk masakan begitu ya, bisa jadi bumbunya nih bawang putih misalnya ya, karena nanti kalian juga bisa cari kok itu sebenarnya untuk pangan-pangan tertentu itu ada juga ya, yang jadi bukan pangan fermentasi ya, tapi dia memang punya potensi juga nih sebagai enzim fibrinolitik ya. Jamur nih, kalau dulu pernah saya baca tuh jamur, terus bawang putih juga begitu ya, seperti itu. Jadi silakan untuk bisa dieksplor gitu ya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Ibu Irvana izin bertanya, Bu. Terkait dengan tugasnya. Nanti itu tugasnya hanya membuat PPT saja kan ya Bu ya berarti? Iya, PPT saja, nanti nggak usah ada ininya makalah begitu ya, itu tidak perlu. Saya juga nanti nggak sempat juga mau ngoreksi. Dan kalau PPT kan sudah enak, nanti tinggal bisa kalian presentasi begitu kan. Iya, baik. Berarti nanti formatnya sama persis kayak disertasi Ibu ya Bu ya? Atau formatnya terserah Ibu? Ya kurang lebihnya begitu ya. Jadi kan misalnya di situ ada berapa tahapan begitu kan. Di setiap tahapnya itu disampaikan.
Biasanya memang disertasi itu antara 3, 4 gitu. Mungkin kalau ada yang sampai 6 gitu, ambil saja 4 gitu ya, teman, nggak usah banyak-banyak. Diambil yang maksudnya ya yang ya kira-kira memang menarik ya untuk didiskusikan seperti itu. Nah, satu lagi Bu, berarti nanti minggu depan itu semua kelompok maju atau dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya Bu ya? Semoga cukup ya. Maka dari itu tadi kalau misalnya saya bagi 7 kan dari 30. 4 atau 5 orang, iya Bu. Iya. Jadi nanti maksudnya kalau misalnya kalian ya mendapatkan disertasi itu jadi paham betul bahwa sebenarnya nih ya kalau penelitian gitu ya, karena sering sekali nih saya itu saat menguji misalnya ya, atau ya sebagai pembimbing begitu misalnya ada yang mau penelitian, penelitiannya ke tikus begitu misalnya ya, jamur nih, terus dia mau fokus di beta glukannya misalnya ya, beta glukan yang ada di jamur begitu ya, terus nanti dia bisa apalah untuk entah untuk DM, entah untuk apa begitu. Nah, tapi itu sama sekali tidak melakukan penelitian si jamurnya itu, jadi semuanya hanya based on literatur begitu ya. Seberapa banyak beta glukan yang ada di situ begitu misalnya. Nah, itu karena ternyata ya kan berbeda ya, walaupun misalnya karena kan misalnya variannya sama kok Bu, varietasnya sama begitu ya, tapi itu tadi ternyata untuk hayati begitu ya. Jadi tumbuhan itu ternyata kan jelas faktor tempat tumbuhnya itu loh, lingkungan itu ternyata kan mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi sekali begitu ya, beberapa zat ya, baik zat gizi ataupun ya senyawa-senyawa bioaktif ya yang ada di dalam tanaman tersebut begitu kan, sehingga jangan sampai ini misalnya saat setelah intervensi begitu ya, terus ternyata tidak ada pengaruh, gitu. Tapi tidak ada pengaruhnya itu sebenarnya ya karena itu tadi kita itu belum ngecek dulu gitu ya di sampelnya kita itu apakah benar memang sekian gitu ya kan, berarti kan harusnya penelitiannya itu memang ada tahapannya begitu ya, seperti itu. Jadi enggak yang terus langsung tembak nih, ya sudah langsung kita ekstrak begitu ya, terus kemudian dari hasil ekstraksinya itu terus kemudian dilakukan intervensi, tidak begitu ya, jadi tetap harus. Nah, kalau terkait dengan misalnya metode ekstraksinya nih mau dengan pelarutnya mau dengan air, mau dengan etanol, mau dengan heksan, nah itu kan bisa ya, berarti mungkin dari literatur sebelumnya nih yang paling tinggi ya yield-nya ataupun juga nantinya hasil dari senyawa bioaktifnya tertingginya itu kalau di etanol misalnya 70%, nah itu silahkan kalau mau menggunakan itu. Tapi kan terus kemudian ya setelah kita lakukan ekstraksi harus kita uji lagi kan gitu ya, misalnya ini flavonoid ya atau ya apalah misalnya yang ada di situ gitu ya, klorofil nih ya, waktu itu juga pernah nih, jadi uji jadi klorofil dari daun pepaya begitu ya, klorofil daun pepaya, penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan di tikus ya oleh Bu Nisa begitu, misalnya waktu itu Bu Nisa itu studinya S2 itu ya, pemberian klorofil daun pepaya begitu ya, terus dilakukan di tikus. Nah, terus kemudian coba kita lanjutkan nih penelitian ke manusia begitu ya. Nah, kan karena sudah ada ya kita cek nih klorofil daun pepaya itu tuh paling mudah diekstrak dan juga hasilnya ya. Jadi dengan kandungan klorofil tertingginya itu dengan pelarut apa begitu ya. Nah, terus kemudian ya sudah kita lanjutkan. Nah, tapi terus harus dikonfirmasi juga ya. Misalnya menggunakan pelarut itu terus kira-kira kalau karena waktu itu terus kita buat jadi produk ya, jadi nanti yang diintervensikan ke
ke manusia itu bentuknya produk ya. Jadi kita dulu sebutnya apa ya, papai jelly atau apa gitu ya. Nah berarti kan harus menggunakan pelarut yang aman kan, begitu ya. Jadi terus waktu itu ya kita coba, oh ya sudah dengan pelarut air saja, begitu ya, dengan pelarut air. Terus kemudian kita uji lagi ya. Klorofilnya seperti apa, apakah masih tinggi atau tidak, begitu ya. Nah, terus setelah jadi papai jelly pun kan juga harus diuji juga kan, benar nggak itu di situ kandungan klorofilnya ya, masih segitu juga atau tidak. Karena itu nanti akan digunakan untuk konversinya kan, yang terus kemudian dikonsumsi oleh manusia itu seberapa banyak. Gitu. Itu. Harapannya nanti kalau dari bedah disertasi ini kalian semua bisa dapat ya insight baru lah ya, atau ide-ide nih topik-topik untuk penelitian tesisnya ya. Seperti yang uji sensori itu ya, uji sensori itu bisa saja kan, berarti kalau misalnya mau dikaitkan dengan modifikasi resep yang ada di rumah sakit begitu ya. Nah, kan harus dilakukan analisis sensori. Nah, analisis sensorinya itu tidak kan ternyata analisis sensori itu banyak yang rumit juga ya, banyak yang rumit. Maksudnya tuh kita nggak yang terus sesederhana hanya uji hedonik atau uji ranking gitu ya, tapi kan bisa ya seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Maria begitu ya, menggunakan PCA begitu ya. Jadi itu kan ya apa multivariat juga kan, berarti seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, ada yang mau ditanyakan. Ibu ingin bertanya. Iya. Iya, terkait dengan penelitian disertasi Ibu tadi untuk yang oncom merah dan juga tempe gembusnya itu, seberapa banyak yang dipakai ya Bu selama penelitian itu, dan apakah itu membuat produknya sendiri? Lalu saya itu bertanya terkait dengan cawan Petri setelah digunakan untuk penelitian itu, berarti apakah cawan Petrinya dihancurkan semua ya Bu? Soalnya saya melihat teman saya yang praktikum di jurusan teknologi pertanian itu menggunakan cawan Petri dihancurkan semua begitu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, nah ini dulu ini juga ya, apa jadi bahan diskusi juga ini waktu saya proposal ya, saat proposal itu. Jadi saat proposal itu kan saya lupa waktu itu ujian proposal dulu atau kolokium dulu gitu ya, mungkin ujian proposal dulu terus kemudian kolokium ya, saya lupa. Jadi diskusinya waktu itu ini penggunaan ya oncom merah dan tempe gembusnya itu gitu ya. Sebenarnya yang baik gitu ya, itu apakah memang lebih baik berarti ambil di pasar begitu ya, atau kita buat sendiri nih biar ya benar-benar apa ya namanya ya ya sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang akan kita inginkan. Sebenarnya ada dua pendapat begitu ya. Kalau misalnya nih seperti yang kalau yang penelitian yang dilakukan setelah disertasi saya ini begitu ya, itu karena kemudian ada apa mau digunakan untuk intervensi begitu ya, mau digunakan untuk intervensi kan berarti kan butuhnya tempe gembus itu banyak. Nah, terus biar seragam ya. Jadi untuk mempertahankan mutunya, akhirnya kita minta ke pengrajin. Jadi kita memang menunjuk pengrajin tertentu begitu ya untuk bisa menyediakan ya, untuk bisa menyediakan tempe gembusnya begitu. Nah, tapi kalau yang penelitian saya ini waktu itu ya diberikan masukannya malah karena
karena kita itu mau mengisolasi begitu ya. Biasanya kalau yang diisolasi itu malah yang sudah kita buat sendiri itu terlalu steril nih, terlalu steril tuh bisa jadi nggak nemu apapun gitu ya. Tapi cobalah memang, kan maksudnya begini, kita itu kan harusnya melakukan penelitian dari apa yang dikonsumsi oleh orang-orang begitu ya, yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang di masyarakat begitu ya. Ya sudah, berarti ambil saja yang biasa dibeli juga oleh masyarakat itu begitu ya. Nah, akhirnya saya menggunakan prinsip yang itu gitu ya. Dari pembimbing saya juga menyampaikan ya sudah, yang penting ditulis itu memang dibeli di mana begitu ya. Terus kemudian setelah dibeli kan, terus kemudian saya harus perlakuannya kan steril ya. Walaupun waktu itu kan di pasar mah nggak steril ya, apalagi oncom nih. Oncom mah kan ditaruh di, nggak diplastikin, nggak dibungkus apa-apa kan. Kalau oncom tuh hanya di apa sih, di apa itu, wadah bambu ya atau apa itu, terus sudah nanti tinggal misalnya kita mau beli berapa iris gitu kan, terus diambil terus baru dimasukkan ke plastik gitu. Jadi kan benar-benar terbuka gitu. Ya sudah, saya ngikutin itu. Nah terus baru kemudian memang beli terus dimasukkan ke plastik steril gitu ya. Nah terus sampai di lab ya sudah, saya memang perlakuannya steril semua seperti itu. Tempe gembus juga seperti tempe gembus. Kalau tempe gembus kan karena sudah plastikan ya, sudah pastikan ya sudah, berarti saya beli dalam kondisi itu tadi, plastikan itu tadi, seperti itu. Tapi untuk yang berikut-berikutnya kan karena intervensi ya, karena intervensi itu memang terus kemudian mahasiswa membuat, ada yang membuat sendiri kalau memang ada yang waktu itu ada perlakuan penambahan bromelain ya atau bromelin itu ya, jadi ditambahkan enzim bromelin begitu ya untuk menghidrolisis itu tadi kan, berarti ya karena mau ditambahkan enzim bromelin ya berarti kan si tempe gembusnya akhirnya bikin sendiri gitu kan, karena ada tambahan perlakuan itu tadi. Terus tadi ya karena mau digunakan untuk jadi di apa, kita gunakan untuk bikin olahan begitu. Nah terus kita menggunakan dari satu pengrajin gitu ya, dari satu pengrajin itu untuk bisa mensuplai tempe gembusnya. Nah waktu itu pun juga minta ke pengrajinnya, jadi kita kalau yang pasti awal-awal dulu itu ya, itu tuh sampai beli kedelainya nih, karena kan kita maunya kedelai lokal begitu ya, kedelai lokal. Jadi waktu itu beli di Gerobokan atau di mana itu ya. Terus minta pengrajinnya mengolah kedelai itu gitu ya untuk dijadikan tempe gembus begitu. Nah terus untuk yang berikut-berikutnya itu si pengrajinnya kemudian malah jadi senang tuh pakai kedelai lokal itu gitu ya. Nah terus mereka akhirnya produksinya itu dengan kedelai lokal. Seperti itu, dan itu pun juga seperti yang kemarin ini bimbingan saya S3 nih, penelitian spirulina gitu ya, penelitian spirulina. Waktu itu pas ujian ya, waktu ujian proposal itu pengujinya mempertanyakan itu tadi ya, spirulinanya itu didapat dari mana begitu ya. Terus ya karena itu tadi ya, sebenarnya karena kita itu ya inginnya sebenarnya ideal begitu ya, inginnya kan ideal. Oh ya sudah, berarti spirulinanya tuh harusnya ditumbuhkan sendiri gitu ya, dari lab khusus begitu. Jadi nah kalau di lab khusus itu malah nggak bisa digeneralisasi itu ya, maksudnya kan orang berarti nanti kalau mau apa bisa mendapatkan spirulina dengan antioksidan sekian ya berarti harus benar-benar mengikuti metode dari lab itu kan, seperti itu gitu ya. Nah ini waktu itu ya terus ini apa ya, karena dalam rangka untuk generalisasi itu tadi ya, sebenarnya tidak diproduksi sendiri tapi memang sudah diambil dari satu apa jadi budidaya khusus begitu ya, di tempat budidaya itu begitu ya, di satu tempat budidaya itu begitu waktu itu dijawabnya begitu. Nah cuman terus diminta itu oleh pengujinya ya berarti ditambahkan lokasi budidayanya, suhu gitu dan lain sebagainya itu untuk budidaya spirulinanya, biar nantinya saat akan ada peneliti lain begitu ya misalnya yang akan
melanjutkan ataupun juga mau mengulang lagi penelitiannya begitu misalnya ya. Nah, itu bisa jelas nih, oh spirulinanya ternyata diambilnya dari yang tadi ya, ditumbuhkan di suhu berapa, terus dengan karakteristik ini juga ya, air bagaimana begitu, itu harus lengkap seperti itu. Terus terkait dengan cawan Petri. Cawan Petri itu ada dua. Ada yang kaca dan juga ada yang jadi bukan kaca ya, itu mungkin polietilen plastik lah ya, dia itu plastik begitu ya. Mungkin ya plastik yang keras itu loh, plastik ya kayak seperti yang botol-botol plastik itu. Nah, kalau yang plastik itu begitu ya, nah itu memang sekali pakai. Kalau itu nggak boleh dicuci lagi gitu ya, maksudnya nggak boleh digunakan lagi. Tapi kalau yang kaca, nah kalau yang kaca itu ya setelah kita gunakan, terus kemudian kita bunuh dulu mikrobanya ya. Pembunuhannya kan dengan ini ya, dengan apa? Ya di steril lagi gitu ya. Maka dari itu biasanya autoclave itu punya dua ya kalau lab ya. Autoclave untuk sterilisasi dan autoclave untuk bunuh-bunuhan begitu. Atau kalau misalnya kita punyanya satu ya, ya ini apa? Misalnya kalau pagi hari itu jadwalnya untuk sterilisasi begitu ya. Tapi nanti kalau sore hari itu adalah jadwal untuk pembunuhan gitu, maksudnya untuk mematikan semuanya itu tadi. Seperti itu. Nah, kalau di lab kita, di lab gizi itu untuk sterilisasi memang menggunakan autoclave ya. Terus kalau untuk proses pembunuhannya biasanya dengan ini dikukus ya atau didang, didang itu tadi. Kan itu juga sudah dengan suhu di atas 100 derajat Celcius begitu ya. Jadi sudah membunuh mikrobanya begitu. Nah, terus baru kemudian tadi cawan petrinya yang kaca itu bisa dicuci. Kalau untuk yang apa ini, biasanya kalau dengan proyek-proyek besar dan juga apalagi mikrobanya itu patogen begitu ya. Nah itu kita kalau bisa menggunakan cawan-cawan petri yang sekali pakai ya. Jadi kan setelah itu terus langsung dibuang. Nah itu kalau mau membuang pun juga khusus ya, wadahnya itu khusus begitu ya. Jadi tidak boleh dicampur dengan sampah-sampah yang lainnya begitu. Nah kalau dengan dana terbatas begitu ya, ya biasanya terus dengan cawan petri yang gelas itu yang kaca begitu ya. Jadi kan bisa digunakan lagi. Cuman ya itu tadi repotnya gitu ya. Padahal kita kalau melakukan isolasi itu bisa 100 200 cawan petri gitu ya. Pegel nyuci. Pegel nyucinya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Biasanya memang kalau dulu waktu saya di Korea itu ya, kan di lab itu pasti profesor itu ada mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan juga mahasiswa S3 begitu ya. Nah, biasanya mahasiswa S1 ya kalau S1 di Korea itu mereka itu tidak apa tugas akhirnya itu bukan skripsi ya. Jadi mereka itu kan memang magang di lab begitu ya. Terus nanti yang menuliskan apa yang mereka kerjakan di lab itu ya. Jadi memang kan membantu apa seniornya begitu. Nah, tugas tambahannya mereka itu tadi cuci-cuci, cuci-cuci. Biasanya sore hari lah mereka datang tuh jam berapa, jam 3, jam 4 begitu ya. Terus ya mencuci semua peralatan yang dipakai seharian oleh seniornya itu tadi. Biasanya mereka datang tuh kalau apalagi kalau pas pagi hari nih seniornya banyak yang datang, banyak yang penelitian, wah itu itunya chamber tempat cuci alatnya bisa penuh gitu, menggunung gitu. Mereka nanti waduh, tapi ya senang memang, maksudnya ya itu nanti terus habis mereka bersih-bersih, nah terus baru boleh masuk ke ini apa ngikutin seniornya untuk bisa mengerjakan sesuatu seperti itu.
Ada lagi mungkin? Jadi ya mungkin senang saja nih saya kalau memang disertasi saya agak-agak jauh dari gizinya begitu, tapi karena ya tetap pangan fermentasi begitu ya, terus kemudian bisa dilanjutkan malah jadi oleh mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 begitu ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya eksplorasi terhadap tempe gembus itu ternyata bisa meluluskan banyak mahasiswa S1, S2, bahkan juga S3 ada juga begitu ya dengan topik gembus ini. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, Ibu mau tanya terkait penelitian ya Bu ya. Gimana sih caranya dapat dana hibah gitu? Itu tuh carinya kemana atau gimana prosesnya gitu Bu? Ya, terima kasih nih pertanyaannya. Ini juga mumpung semester 1 dan biasanya nih di bulan-bulan saya juga nggak tahu nih kenapa di bulan November kok belum ada yang announce belum ada satupun announcement untuk submit proposal begitu ya. Biasanya dana fakultas nih biasanya di akhir tahun begini nih sudah dimulai untuk diminta untuk submit proposal begitu ya. Terus untuk yang DRPM juga ya, yang dikti itu juga biasanya begini nih, di akhir tahun begini submitnya, nah terus nanti pengumuman di awal tahun begitu ya. Nah itu banyak itu biasanya kan dosen-dosen memang terus membantu mahasiswa begitu ya untuk bisa mengajukan proposal begitu karena memang kan tidak kalau mahasiswa kalau dulu waktu S3 itu sebenarnya dananya tidak hanya dari hibah bersaing ya. Terus waktu itu ya ada yang sandwich itu ke Korea itu plus ada juga hibah doktor ya. Nah, waktu itu hibah doktor itu masih diizinkan si kandidatnya ya, atau berarti kan saya sendiri sebagai ketuanya gitu. Nah, tapi kalau untuk 3 tahun ini kalau nggak salah ya, 3 tahun ini tuh ketua pengusulnya itu harus pembimbingnya ya, promotornya begitu kalau S3. Nah, kalau yang S2 ya pembimbingnya begitu. Nah, itu sudah bisa dimulai begitu ya. Jadi misalnya di semester ini ya, yang tempe gembus juga begitu, tempe gembus yang itu sudah hibah yang keberapa ya, karena tempe gembus tuh alhamdulillah tuh ada banyak hibah juga yang bisa saya akses waktu itu. Si Desti dan siapa itu, dua orang mahasiswa S2 itu jadi nama hibahnya itu memang hibah penelitian magister ya. Hibah penelitian magister. Jadi kan ada penelitian doktor sama penelitian magister begitu. Nah itu si Desti dan siapa itu hibah magister. Nah itu waktu itu memang proposalnya saya jadikan satu, terus saya submit ya, karena kan harus pembimbingnya. Nah waktu itu sebenarnya pembimbing pertamanya sebenarnya Prof. Sulhan ya, cuman kan kalau nggak salah waktu itu beliau itu sudah mau purna ya, sudah mau pensiun begitu, terus akhirnya ya mengajukan dengan ketua timnya itu saya begitu ya. Jadi bisa itu ya seperti itu. Nah itu biasanya begini nih di bulan ya Oktober November begini nih biasanya ya ada pengumuman untuk submit proposal begitu. Nah terus nanti didanai kan tahun berikutnya begitu ya. Terus nanti bisa dikerjakan ya alhamdulillah itu dua-duanya bisa publikasi semuanya ya, baik nasional maupun internasional. Jadi kayaknya ada 4 publikasi itu dari Desti dan saya lupa satunya lagi namanya. Nah terus kalau yang fakultas itu biasanya hibahnya kan RPP ya, riset penerapan dan pengembangan lah, itu biasanya kan 20 sampai 70 juta. Kalau yang
hibah magister itu 50 juta. 50 juta tapi ya cukup sekali kok itu untuk 2 orang mahasiswa itu ya. Karena penelitiannya kan ke manusia ya, penelitiannya ke manusia begitu ya, terus ya untuk beli kitnya dan lain sebagainya, untuk publikasi juga begitu, itu cukup sekali itu untuk 2 orang mahasiswa. Terus yang RPP itu juga bisa juga, RPP itu sudah sering juga itu saya mahasiswa bimbingan S2 ya, yang tahun ini kan, yang tahun ini itu yang apa biji bunga matahari ya, itu kan Evina, Emilia begitu ya, terus dilanjutkan lagi oleh Lilis juga itu kayaknya ya. Lilis juga masih apa dengan topik biji bunga matahari, karena kan dananya tadi ya agak besar begitu, didanai berapa kemarin saya itu 66 ya, 66 juta, jadi masih ada sisa, terus akhirnya saya ini dikerjakan oleh Lilis ya. Waktu itu memang proposalnya biskuit biji bunga matahari, tapi terus kemudian yang dikerjakan oleh Lilis tetap dengan biji bunga matahari untuk DM juga, tapi dia formula enteral begitu ya. Ya biar enggak ini, tapi tetap masih dengan hibah itu juga, karena ya tadi masih ada sisa begitu ya, bisa untuk membantu nih satu proposal lagi. Nah nanti silahkan, terus itu tadi kalau yang di FK kan 20 sampai 70 juta. Nah, terus kalau yang di DRPM khusus kalau yang magister 50-an juta ya. Tapi kalau misalnya pembimbing itu mau mengajukan yang lebih tinggi lagi ya, kan masih banyak skimnya ya. Jadi bukan skim khusus penelitian magister. Jadi nanti pembimbingnya nih yang akan mencoba mengkompilasi mungkin ya dari beberapa topik, ya pastinya satu topik tapi kan dari beberapa judul begitu ya, sehingga bisa itu kan skimnya banyak ya, bisa sampai yang 200-an sampai 300 juta begitu ya, sehingga bisa bareng-bareng itu nanti penelitiannya bisa banyak. Nah terus atau yang dari undipnya sendiri kan juga ada apa, ada itu juga ya, kompetisi proposal juga begitu ya, itu juga macam-macam. Itu kan Pak Adrian, Pak Syauki itu kan juga banyak juga tuh proyeknya yang dari Undip ya, RPI itu riset publikasi internasional, atau yang riset publikasi internasional bereputasi tinggi ya, RPIBT begitu. Itu bisa, jadi memang melalui pembimbingnya. Nah, bisa juga yang LPDP ya. Di LPDP itu biasanya juga ada tuh apa, untuk bantuan untuk tesis, skripsi begitu ya. Untuk tesis banyak itu LPDP, terus disertasi pun juga ada itu LPDP ya. Terus yang swasta nih, swasta itu banyak ya, Nutrifood, Danone begitu ya, itu tesis itu. Tesis itu mereka membantu sekali begitu, itu bisa juga diakses ke sana, seperti itu. Jadi nanti ya silakan saja nih kalian ya, misalnya makanya tadi kan saya tanya ya, sudah pembagian pembimbing atau belum begitu ya. Terus kalau misalnya sudah ada begitu ya, nah tadi disampaikan saja begitu ya, misalnya mau penelitian ini, terus kalau misalnya mau apa ini, mengakses pendanaan begitu ya, itu bagaimana begitu, seperti itu. Tapi yang jelas kan memang apa, luarannya ya sebenarnya ya, yang akan dikejar nih ya, yang namanya dapat dana kan, terus bukan hanya terus kemudian sudah penelitian selesai tidak ya, tapi luarannya nih biasanya yang akan ditagih, yaitu publikasi ya. Nah kan karena kalian kan juga ya S2 itu syarat lulusnya kan harus publikasi ya, jadi kan ya nggak ada masalah juga, jadi pastinya kan juga akan terpenuhi untuk publikasinya ini. Ya, seperti itu. Yang biasanya, ya kalau di GISI sih semua dosen ya ini sih apa,
pada rajin-rajin submit proposal ya, maksudnya ya karena itu tadi memang untuk membantu mahasiswa juga, plus ya karena kan tugas dosen juga ya, kan ada harus publikasi ya, harus penelitian tuh nggak cuma hanya sekedar penelitian, tapi publikasinya itu, sehingga ya kalau dosen-dosen yang home base-nya gizi ya, ya seperti saya, Bu Gemala, Pak Adrian, Pak Syauki, Bu Etika ya, Bu Ani Margawati gitu ya, yaitu harusnya kan beliau-beliau itu memang apa ya banyak lah ya proyeknya, atau misalnya kalau proyeknya sudah berakhir pun kan berarti ya ini biasanya ini di akhir tahun ini nih harus mulai submit proposal lagi untuk proyek-proyek baru kalau memang yang proyek lamanya sudah berakhir, kan karena biasanya proyek itu ada yang multi tahun begitu ya. Seperti yang saya itu yang multi tahunnya itu ada yang tahun ini berakhir, tapi ada yang satu judul lagi itu masih tahun depan, jadi masih ada 1 tahun lagi gitu ya, lanjut lagi tahun depannya. Nah, karena sudah ada yang berakhir di tahun ini, saya harus mikir lagi nih, anak-anak saya kan harus dibantu nih, nah itu saya berarti harus submit lagi proposal di ini ya, harusnya ini nih, tapi kok belum ada info-info apapun. Nah biasanya itu informasi atau pengumuman itu tuh diumumkan terus seminggu atau 2 minggu kemudian deadline gitu ya. Jadi siapkan saja mulai dari sekarang begitu ya. Kalau misalnya memang mau mencari pendanaan begitu. Karena ya itu tadi waktunya itu singkat. Biasanya penyelenggara itu seperti itu. Jadi pengumuman 1 November, terus maksimal submit 15 November gitu. Seperti itu. Atau yang seringnya kemarin itu malah hitungan hari loh itu, 2 hari, 2 hari. 2 hari. Tapi biasanya kalau dalam hitungan hari begitu biasanya yang disubmit itu masih apa ya, ringkasan ya, atau state of the art-nya dulu lah gitu. Jadi selembar 2 lembar dulu begitu. Nah terus diseleksi, setelah diseleksi kalau misalnya lolos, nah berarti kita buat nih proposal panjangnya gitu ya, lengkapnya. Tapi proposal lengkap pun juga tidak yang seperti proposal tesis loh ya. Proposal hibah itu beda ya. Proposal hibah itu mungkin 10 halaman, 6 sampai 10 halaman itu sudah cukup. 10 halaman itu saja terlalu banyak. Biasanya proposal hibah itu ada batas-batas maksimal kata begitu ya, pendahuluan maksimal 1000 misalnya, ringkasan maksimal 500, metode maksimal 600 gitu. Jadi nggak banyak begitu untuk proposal. Begitu juga apalagi kalau yang swasta. Yang swasta biasanya selama ini begitu ya, ringkasan dulu begitu, dari ringkasan nanti terus diseleksi. Setelah diseleksi ringkasannya kalau lolos lanjut yang panjangnya begitu ya. Nanti setelah yang panjang itu diseleksi lagi, nanti terus presentasi begitu biasanya ya, ada tahapan presentasi. Nah itu terus setelah presentasi itu nanti dinyatakan lolos atau tidak, seperti itu. Ya, ada lagi mungkin? Ya, kalau tidak ada mungkin bisa saya akhiri ya untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi minggu depan ya dengan agenda kalian presentasi itu tugasnya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Diana. Sehat selalu. Bu.
Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Ibu. Teman-teman boleh dinyalain dulu kameranya karena kita mau absen SS dulu biar dikasih ke Bu Neno buat absen barcode ya. Baru 27 orang yang hidupin kameranya, 4 lagi belum ya. Yuk, 2 orang lagi yuk yang belum hidupin kamera. Oke, aku mulai SS ya. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian kuliah pada sore hari ini. Terima kasih partisipasinya. Nanti soal tugasnya nanti aku sama Mbak Nurul jelasin di grup ya. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh list teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak E. Semuanya.